atas sadar, itu berarti kemampuan otak manusia, akal pikiran manusia itu sampai 100%. Baru bisa naik menjadi akal pikiran atas sadar. Trans dia pindah. Nih, batas kemampuan manusia misalkan segini. Dikerahkan semua tok, ya kan? Mencari apa segala macam, usaha segala macam kan. Mencari sesuatu yang benar, mencari mati-matian, tek sampai batas. Nah dia harus kemari, set gitu. Nah ini udah bukan dimensi manusia lagi, udah gitu. Ini udah alam akhirat sebenarnya, gitu. Nah disinilah ibadah kita tuh di sini dengan kesadaran ini, gitu. Nah berarti gimana maksudnya? Apakah harus mati dulu? Iya benar harus mati dulu, tapi mati hakikat bukan mati syariat. Mati hakikat tuh apa maksudnya? Kalau kata Nabi itu mutu qabla anta mutu. Kalian mati sebelum mati. Ya mirip dengan tidur, mirip dengan pingsan. Tapi ketika pingsan dan tidur ini anggaplah sudah nol ya, aktivitas otak gitu untuk mempengaruhi perasaan kita dan lain-lain kan, memori apa segala macam udah nol, udah non aktif gitu kan, bertemu dengan nur iman dan nur kitab yang ditanamkan di kolbu. Nah itu berarti sudah menggunakan akal pikiran atas sadar itu. Udah bukan kehendak kita lagi itu. Gitu. Kita berkeinginan, kita berbuat apa, kita berkemauan, udah bukan kita lagi. Kalau yang bawah sadar ya sebenarnya bukan kita. Tapi bawah sadar, apa itu bawah sadar itu? Ya keinginan hewani, gitu, syahwat-syahwat nafsu rendah, ya jin, ya setan, ya iblis gitu kan. Gampang kalau atas sadar itu nafsu yang dirahmati, gitu, terupgrade. Nah makanya Nabi Muhammad itu di langit pertama ketemu Nabi siapa, langit kedua ketemu Nabi siapa, langit ketiga ketemu Nabi siapa, dan seterusnya. Itu level-level kesadaran dari masa ke masa. Puncaknya itu kan di Nabi Muhammad tuh. Ibaratnya dari atas sadar ini 1% sampai 100% itu Nabi Muhammad yang nyampe. Misalkan nih zaman Nabi Adam 10%, Nabi Adam wafat, Nabi Idris naik 11%, Nabi Nuh naik 15%, dan seterusnya. Nabi Muhammad lah yang sampai puncak sini gitu kan. Makanya disebut tuannya para Nabi dan Rasul. Tuannya para Rasul gitu. Makanya namanya diabadikan kan. Bahkan sebelum orangnya lahir namanya sudah ada duluan kan di tiang arsy tuh. Nah itu juga makanya pewarisnya syahadat itu eksis tetap menggunakan
Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bukan Muhammad sebagai jasmani gitu. Sekali lagi ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bukan Muhammad sebagai jasmaninya. Muhammad yang anak Abdullah itu bukan. Tapi Muhammad yang nur gitu. Gelombang Muhammad lah gampangnya begitu. Sekarang yang masih ada itu gitu. Nah jadi mencari mati-matian tanpa perasaan egois, tanpa perasaan merasa paling benar, tanpa ya perasaan-perasaan negatif, buka sudut pandang, memperluas, nggak seperti katak dalam tempurung, mau studi banding kan gitu-gitu kan. Dengan hati yang lapang, dengan niat mencari ridhonya, gitu kan. Sudah, jangan sampai kita nggak masuk ke bagian yang satu golongan itu, gitu. Hanya itu aja sebenarnya sih. Jangan sampai kayak ada satu tuh, keluar-keluarnya keras bener kan. Oh, ngaku paling ngikutin ajaran Nabi dengan pemahaman manhaj sahabat tuh ya. Tapi apabila digelutin karakternya nggak berbuah sama sekali tuh. Apa maksudnya? Beragama kok seolah-olah kayak gagap tentang perkembangan zaman. Bawa itu bangkunya bawa sih. Gagap, teknologi, terbelakang dan lain-lain. Gitu. Belum lagi kalau isunya benar digaji apa dari seperti itu kan. Rupanya bentukan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Wah, apakah isu itu benar? Wah, ya benar kali ya gitu. Jangan sampai terjebak di situ. Namanya Wahabi Salafi gitu. Wah, si paling sunnah ya kan, pokoknya semuanya bid'ah. Padahal dia sendiri yang paling bid'ah kan begitu kan. Dia kagak ngerti aja kan. Wah, beragama udah ngerasa paling benar, ngerasa paling sunnah, ngerasa paling ikut Nabi. Ternyata sangat belum tentu sekali. Bisa jadi di mata Tuhan mah yang dia ikuti ya iblis gitu. Dia nggak tahu mana Tuhan mana iblis kan. Kenal kan enggak. Ya dari situ aja udah ketahuan. Berarti dia yang dia sangka Tuhan ya iblis, yang dia sangka nabi ya bukan nabi berarti gitu. Nah seperti itu. Ya ternyata hampir semua ya itu karakternya beda-beda tipis sama cara Wahabi beragama, hanya menggunakan literasi. Berarti itu alam bawah sadar. Literasi itu apa sih? Kita bisa memahami setelah kita bisa baca kan. Berarti umur kita udah bertambah tuh, udah latihan baca gitu kan. Otak kita sudah ada duluan. Misalkan kita bisa membaca itu
bisa memahami juga kan di umur 10 tahun misal awalnya tuh. Otak kita berarti lebih tua 10 tahun kan. Nah, kita mulai memahami itu terus tentang agama bertahun-tahun sampai 20 tuh.